arah Cilincing Tanjung Priok. Nah, ini udah sampai di tol Tanjung Priok. Jalanannya bener-bener kayak di luar negeri ya, sepi banget. Ini jam kerja nih, gue syuting ini sekitar jam setengah sembilanan. Setengah sembilan, jadi asik banget lo lihat tuh, kayak di luar negeri banget. Kayak di luar negeri banget, maksudnya sepi banget gitu, lancar. Dan kita juga harusnya bisa membanggakan lah ya, Jakarta ini untuk transportasi udah lumayan, dia menjabat ranking juga. Kalau untuk kelas Asia Tenggara mah gue lupa juara 2 apa juara 1 gitu ya, untuk antar moda ibu kota transportasi di Asia Tenggara. Ya salut juga buat Jakarta. Tapi memang kesadaran para pengguna jalan juga udah mulai meningkat ya. Jadi kalau kita lihat di jalanan itu misalnya orang nyebrang aja sekarang udah agak malu kalau nggak lewat jembatan penyeberangan gitu. Udah inilah, udah apa namanya, kesadaran atas tertib lalu lintas baik yang pejalan kaki maupun yang berkendara itu udah cukup tinggi. Dan jauh banget ya dari dulu sampai sekarang perkembangannya itu di jalanan masyarakat Indonesia tuh. Coba sekarang ini jarang banget, bahkan yang buang rokok, puntung rokok aja, bahkan yang rokok di mobil aja ya mungkin masih ada, tapi udah jarang. Buang apa namanya, buang sampah gitu jarang banget. Udah mulai tertib. Terus jalur-jalur sepeda ya, kalau kita lihat jalur-jalur sepeda udah mulai banyak di jalan-jalan utama, jalan-jalan protokoler itu udah banyak dibuat khusus buat bersepeda. Mungkin gue bayangin ya, kalau mayoritas masyarakat kita sekarang ini kerjanya gitu naik sepeda kayak di Belanda, di mana gitu ya, mungkin seger kali ya. Cuman ya nggak kepikir kali. Lo bayangin rumah gue di Bekasi, gue ke Priok naik sepeda. Oke lah, berangkatnya habis subuh gue bisa berangkat gitu kan. Cuman pulangnya yang kagak jelas waktunya. Kadang habis isya, kadang jam 8 malam baru gue pulang. Lo bayangin kalau gue mesti naik sepeda kan. Ya agak repot aja gitu, maksud gue kalau seandainya harus bersepeda. Tapi sih sebenarnya menurut gue seger lo ya. Nih lihat nih. Nah ini gue udah masuk area pelabuhan. Area pelabuhan, dan ciri khasnya banyak keren-keren gitu ya. Lo pasti tahu lah. Nah itu di depan gua itu udah mulai keren kontainer. Itu gua mau coba di bawah itu ada rel kereta api. Jadi barang-barang kontainer ini dibawa lewat kereta api masuk pelabuhan, kemudian disambung lagi ke kapal gitu ya. Udah nyambung terus transportasinya. Mengurangi kepadatan di jalan karena udah cukup aktif juga untuk kereta api. Moda transportasi yang darat kereta apinya tuh udah cukup aktif. Dan ini gue masuk ke dalam pelabuhan. Ya lu kalau ngelihat ini pelabuhan kontainer. Pelabuhan kontainer di Tanjung Priok ya. Jadi Tanjung Priok ini adalah Tanjung Priok ini pelabuhan terbesar di Indonesia. Jadi memang hampir 69 komoditi barang ekspor itu ke Indonesia maupun keluar itu melalui pelabuhan ya, melalui laut. Jadi memang wajar kalau seandainya orang-orang pada bilang bahwa pelabuhan itu adalah pintu gerbangnya laut. Dan pelabuhan Tanjung Priok ini adalah pelabuhan yang paling terbesar, terame lah.
di Indonesia gitu. Jadi lo bisa ngeliat di sebelah kanan gue itu adalah batas restricted area. Restricted area itulah ada batas-batas area-area terbatas untuk orang-orang yang punya kepentingan khusus saja terhadap ini baru bisa masuk, dan mereka harus teridentifikasi dengan jelas siapa namanya, dari mana, apa tujuannya gitu. Bukan cuma orang tapi kendaraan juga. Itu namanya area terbatas atau restricted area. Di pelabuhan ini menerapkan apa ya, sistem keamanannya ISPS Code kalau nggak salah ya, ISPS Code. Itu sistem keamanan di kepelabuhanan. Dia merujuknya ke IMO, International Maritime Organization, IMO. Wah, gue tahu ya. Oke, lo kalau ngeliat tuh di atas tuh, itu keren-keren, gede-gede banget ya, segitu-gitu namanya keren. Oh, dia buat ngangkat kontainer. Jadi ya bukan barang-barang kecil, barang-barang gede gitu. Gue muter-muter aja nih ya. Tadi dari dalam pelabuhan, gue keluar pelabuhan lagi, ntar gue masuk ke pelabuhan lagi gitu. Ini kalau suaranya agak berisik, mohon maaf ya, karena gue nggak pakai mic eksternal, dan gue kasih tahu ini yang gue pakai kameranya adalah DJI Osmo Action. DJI Osmo Action, ya betul. Gue pakai itu tanpa mic eksternal. Nah, kalau sekarang yang di depan lo ini adalah pintu gerbang utama pelabuhan Tanjung Priok. Pintu gerbangnya. Jadi lo nggak usah kaget kalau di depan gue banyak trailer atau kontainer-kontainer gini ya. Ini lagi ada renovasi, jadi memang agak sedikit terhambat. Biasanya ada 1, 2, 3, 4 gate, 4 lorong pintu dalam satu gate. Ini salah satu gate, ada beberapa gate untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan. Nah, ini gate utamanya itu ada 4 lorong sebenarnya, cuman masih dalam renovasi, jadi mungkin agak sedikit terhambat karena ya keterbatasan jalur. Oke, tapi nggak apa-apa, udah bisa teratasi ini. Ini juga nggak terlalu ini karena memang apa namanya, udah dimodifikasi jalurnya sedemikian rupa, antisipasi para petugas pelabuhan. Mungkin dari lu ada yang nanya ya, Bang, kalau COVID kayak begini pelabuhan gimana, rame nggak Bang? Katanya gitu kan, banyak tuh yang orang-orang pada nggak tahu ya. Iya, rata-rata sih sekitar 20-25% produksi di pelabuhan menurun akibat pandemi COVID ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur rame lagi. Jadi kalau lo bisa lihat di depan itu udah mulai rame, tumpukan-tumpukan kontainer. Jadi insya Allah lah ya, bangsa Indonesia cepat terlepas dari apa namanya ya, gue sebut bencana lah ya, bencana pandemik COVID-19 ini. Udah mulai rame lagi, perekonomiannya sudah bergerak lagi, insya Allah semua kembali normal. Ya kita lihat lah nih sehari-harinya nih. Biasanya sih hari Rebo dengan hari apa ya, hari Sabtu, Jumat yang rame, hari Kamis. Oke, kita ngetep dulu di pintu gerbang. Ya, kalau lo lihat, lo nanya kan, pelabuhan pengaruh nggak terhadap pandemik? Ya lo lihat aja di depan itu kontainernya sudah mulai rame, dan ini kendaraan di dalam pelabuhan. Dan ini gue sudah masuk ke dalam lini 2 ya, lini 2 dari pelabuhan. Lini 2 itu maksudnya lini 1 itu dermaga dan bangunan-bangunan yang langsung touch ke laut. Kemudian lini 2 adalah bangunan dan sarana-sarana pendukung. Ini seperti penumpukan ada di lini 2 ini sebelah kanan gua. Dan lo lihat sebelah kanan kiri ini adalah alat-alat kontainer-kontainer ya. Nah, ini kontainer udah rame, udah mulai numpuk-numpuk.
Kalau lo lihat tuh sebelah kanan gua tuh kontainer. Gue kepengen sih sebenarnya ngasih tahu seluk beluknya bagaimana kerjanya pelabuhan, barang masuk terus kemudian seperti apa. Cuman emang ya mohon maaf banget waktunya belum sempat banget gitu. Gue coba kasih gambaran ke Bapak Ibu sekalian. Cuman paling tidak kali ini udah cukup ya mengenal sedikit luarnya aja pelabuhan gitu, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata, kayaknya udahan dulu gitu. Kita akhiri, besok kita coba cari objek baru lagi yang mungkin bisa menambah wawasan atau informasi buat Bapak Ibu sekalian. Oke, thank you. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.